Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mutawakil, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Kajian terdiri dari 3 topik. Yang pertama, hubungan dagang bangsa asing, kemudian komoditas perdagangan, dan industri perdagangan. Referensi saya menggunakan 2 buku. Yang pertama buku Hakim Bernardi, Sejarah Maritim Indonesia, kemudian buku Burhanuddin Syafri, Sejarah Maritim Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama mengenai perdagangan maritim. Mengenai perdagangan maritim, melihat kondisi geografis mustahil wilayah Nusantara merupakan kawasan kepulauan dan masyarakat sendiri tidak lepas dari wilayah laut. Wilayah Nusantara ini terdiri atas berbagai pulau, memberikan manfaat sebagai jalur penghubung dan tidak lagi sebagai pemisah. Sesuai dengan letak geografisnya sendiri, wilayah Kepulauan Nusantara ini sejatinya memiliki tempat yang sangat strategis dalam perdagangan secara internasional dari bangsa barat maupun bangsa yang ada di timur. Wilayah Nusantara ini memiliki tempat yang sangat strategis karena letaknya berada di tengah-tengah persimpangan kawasan selama berabad-abad yang telah mengontrol wilayah Selat Malaka sebagai gerbang masuknya perdagangan antara bangsa yang ada di barat dan di timur. Nenek moyang Indonesia dikenal dengan bangsa yang sangat tangguh karena mampu berimigrasi dan berlayar dalam mengarungi lautan. Gambar di atas merupakan contoh dari perdagangan laut yang ada di barat dan di timur. Hubungan dagang dengan bangsa asing telah terjalin lama, salah satunya dari bangsa India yang telah berhubungan dagang dibandingkan dengan bangsa Cina. Komoditas yang diperdagangkan kebanyakan produk hasil perkebunan seperti halnya jengkeh, lada, pala dan kayu, kemudian cendana. Beberapa kota pelabuhan yang penting di Nusantara pada saat itu yaitu Palembang, Tidore, Ternate, Jepara, dan Tuban. Komoditas dari bangsa Cina dan India dibawa masuk ke wilayah Nusantara yang populer di kalangan masyarakat seperti barang porselin, piring, mangkok, dan cangkir. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai hubungan dagang dengan bangsa asing. Pada abad kedua Masehi, hubungan dagang India dengan penduduk Nusantara sangatlah intens. Kemudian hubungan dagang dengan Cina dimulai ketika adanya interaksi orang Nusantara dengan India. Perdagangan penduduk Nusantara didukung oleh meningkatnya perluasan kerjasama dagang dengan Kekaisaran Cina. Kemudian pelayaran Cina menuju Nusantara telah terjalin sejak abad ketiga. Namun pendapat yang paling memungkinkan pada abad ke-5 Masehi. Ini dibuktikan dengan melalui perjalanan 2 orang pendeta Buddha yang bernama Fa Hien dan Gunavarman. Adanya pengiriman produk dari Nusantara menuju wilayah barat Selat Malaka membuka perdagangan dengan bangsa Cina. Berdasarkan bukti catatan rute perdagangan kuno, armada perdagangan Nusantara telah mencapai kawasan yang berada di barat Semenanjung Malaya. Kemudian munculnya Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim tidak terlepas dari adanya perdagangan internasional yang sangat meluas. Kerajaan Sriwijaya dengan kekuatan armadanya menjadi daya tarik perdagangan yang sangat penting bagi bangsa India dan Cina. Wilayah Nusantara sendiri memiliki aktivitas perdagangan yang sangatlah ramai dengan hasil komoditas di setiap daerah yang telah diminati oleh bangsa lain, terutama dari bangsa India dan Cina. Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan kerajaan yang sangatlah besar. Sriwijaya mampu menguasai wilayah barat dari Kepulauan Nusantara yang meliputi Poong atau Foong yang berada di Pahang, Malaysia, kemudian Tong Yanong ataupun Terengganu, kemudian Liang Sikai atau Lengkasuka yang berada di Malaysia, kemudian Kelantan yang berada di Kelantan, Malaysia, Foloan atau Songkla yang berada di Thailand. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menguasai sebagian wilayah Sumatera, Semenanjung Malaka, bagian barat dari Pulau Jawa atau Pasundan. Pembahasan selanjutnya mengenai komoditas perdagangan. Wilayah Nusantara dikenal mampu memproduksi berbagai macam komoditas yang dibutuhkan dalam perdagangan. Daerah Nusantara juga dikenal sebagai produksi rempah yang sangat dibutuhkan oleh perdagangan internasional.
khususnya sebagai bahan obat. Potensi atas komoditas dari daerah Nusantara sangat dibutuhkan oleh bangsa lain, dibuktikan dengan adanya alat tukar perdagangan berupa kain tenun dan sutra Cina. Pembahasan selanjutnya mengenai industri perdagangan. Kontak dagang yang semakin berkembang memunculkan kota-kota pelabuhan dan memunculkan masyarakat kota dengan sektor utama pada perdagangan. Ambisi dari Kerajaan Sriwijaya yang ingin mengeluaskan kekuasaannya dalam perdagangan internasional melakukan hubungan yang baik dengan Cina, bahkan mengakui kedaulatan dari Cina dengan mengirimkan utusan dagang dan pemberian upeti bagi Kekaisaran Cina. Sriwijaya menghadapi berbagai tantangan dalam ambisinya menguasai Asia Tenggara, terutama persaingan yang sengit dengan kekuasaan yang ada di Jawa. Peran penduduk Nusantara tidak terlepas dari menyuplai bahan baku dari hasil tanaman yang laku di perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan yang dilakukan banyak menggunakan alat tukar antara pedagang dan produsen, yaitu alat tukarnya berupa jenis kain maupun perhiasan yang diproduksi dari bangsa asing, terutama berasal dari India dan Cina. Nilai dari suatu barang yang semakin bagus menandakan akan tingkat status sosial. Banyak daerah di Nusantara telah memproduksi bahan baku untuk keperluan ekspor dan perdagangan bangsa asing. Industri perdagangan salah satunya ulat sutra yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan menjadi bahan komoditas yang diperdagangkan diminati oleh bangsa India. Wilayah Jawa dikenal menjadi sektor penghasil kapas sebagai bahan dasar untuk tekstil. Hasil tekstil ini di berbagai daerah meliputi Jawa dan Bali banyak menghasilkan kain lurik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.